Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih dapat belajar pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Permasalahan Keberagaman Masyarakat Indonesia. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sangat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman masyarakat di Indonesia adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri dan dijaga dengan baik. Kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Keberagaman di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan manfaat keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak terhitung banyaknya. Tetapi keragaman yang tidak terselesaikan juga dapat menyebabkan konflik atau masalah yang dapat merugikan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain, masalah yang muncul secara sosiologis, konflik bernuansa sara, primordialisme, etnosentrisme. Masalah yang muncul secara sosiologis. Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang bersifat majemuk atau heterogen, di mana sifat masyarakat yang majemuk sangat sulit diintegrasi sosialkan di antara kelompok sosial, sehingga hal ini dapat memunculkan konflik sosial yang mengganggu integrasi dan keutuhan masyarakat. Konflik sosial terjadi antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, serta mengabaikan norma dan nilai sosial sehingga menimbulkan tindakan yang merusak dan merugikan banyak orang. Konflik bernuansa sara. Konflik ini terjadi akibat perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama, adat istiadat, dan budaya yang dapat mengancam integrasi nasional. Salah satu contoh dari konflik bernuansa sara yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia yaitu perang antar suku di Sampit. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura. Konflik ini terjadi pada 18 Februari tahun 2001 ketika dua warga bersuku Madura diserang oleh sejumlah warga yang bersuku Dayak.
Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 warga kehilangan tempat tinggal. Primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan yang menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seseorang individu dilahirkan. Primordialisme tentunya sangat mempengaruhi sikap pola perilaku seseorang individu dalam hubungan sosial, di mana sikap ini menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari kebudayaannya dengan rasa kesetiaan yang sangat tinggi. Di bidang politik, muncul kecenderungan membangkitkan gairah politik yang masih mendasarkan diri pada ikatan-ikatan primordial. Hal ini tercermin dari pembentukan berbagai partai-partai politik yang berbasis agama. Adapun ciri-ciri dari primordialisme adalah sebagai berikut: berwujud sebagai identitas kelompok, konsekuensi dari adanya masyarakat multikultural, lahir sikap untuk mempertahankan keutuhan kelompok, memicu permusuhan di kalangan masyarakat, nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan kelompok, cita-cita yang sama dalam satu tujuan kelompok. Primordialisme dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif dari primordialisme adalah terjalin eratnya hubungan antar anggota-anggotanya. Dampak negatif dari primordialisme adalah melihat kelompok lain lebih rendah dan hina di hadapan mereka, serta segala sesuatu harus seperti yang mereka lakukan. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah praktek memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain. Unsur kebudayaan menjadi suatu hal yang seringkali diunggulkan oleh seseorang atau kelompok dengan menonjolkan sikap etnosentrisme. Beberapa unsur kebudayaan tersebut antara lain seperti bahasa, perilaku, kebiasaan, hingga agama. Faktor penyebab etnosentrisme yaitu sejarah. Sejarah kelompok di masa lalu bisa berubah menjadi sebuah identitas. Hal ini membuat individu atau kelompok tersebut merasa memiliki kebudayaan dan sejarah tersebut. Berbagai identitas tersebut yakni berupa bahasa, kebiasaan, hingga peristiwa masa lalu yang berasal dari nenek moyang. Pluralitas bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, dan golongan. Dengan kondisi bangsa yang plural tersebut seringkali memicu dan memunculkan banyak konflik. Hal itu dikarenakan masing-masing agama, suku, ras, dan suatu golongan akan selalu berusaha untuk mereka mendapatkan kekuasaan dengan menguasai yang lain. Politik. Ketika individu atau kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang dilegitimasi, biasanya akan timbul dengan sendirinya perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat kepadanya. Hal ini lantaran politik seringkali dianggap sebagai suatu wadah yang tepat untuk melancarkan kepentingan pribadi hingga kelompoknya. Dampak-dampak positif etnosentrisme antara lain menumbuhkan jiwa patriotisme. Saat seorang individu berpaham etnosentrisme, secara otomatis dirinya akan memiliki jiwa yang kuat untuk membela identitasnya. Hal ini secara umum disebut dengan istilah patriotisme.
meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Etnosentrisme dibutuhkan agar tercipta suatu rasa yang utuh saat mengenal hingga memiliki suatu kebudayaan. Dengan sikap etnosentrisme, kebudayaan dapat dipertahankan, sebab kini rentan tergilas oleh proses globalisme serta modernisasi. Menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air. Dampak positif berikutnya adalah dapat menjaga multikulturalisme sebagai identitas suatu bangsa. Sebab Indonesia tidak lain berdiri dengan adanya falsafah berbeda, tetapi tetap satu jua. Dampak-dampak negatif etnosentrisme antara lain menyebabkan konflik horizontal. Membanggakan budaya sendiri dan melihat rendah budaya lain dapat memicu konflik sesama warga negara. Terlebih ketika paham etnosentrisme tersebut tidak hanya melekat pada seorang individu saja. Menghambat integrasi. Etnosentrisme dapat menghambat tumbuhnya integrasi suatu budaya. Padahal, berbagai budaya tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak tercipta suatu konflik yang berarti. Menurunkan objektivitas ilmu. Etnosentrisme dapat menurunkan perkembangan ilmu pengetahuan, sebab seorang individu tersebut akan lebih mengedepankan sisi subjektivitas dibandingkan dengan objektivitas dalam menilai sesuatu. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.